syukur kehadapan Ida Sang Yang Widi Wasi, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini. Om Namah Shivaya. Penuh dedikasi dan tanggung jawab sebagai bentuk pengabdian. Pemadaman kebakaran. Tiga. Penyelamatan. 4. Pemberdayaan masyarakat. 5. Penanganan bahan berbahaya dan beracun. Layanan penunjang tersebut menjadi daya dukung pencapaian target SPM di daerah serta merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan. Layanan penunjang dimaksud adalah layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia, yaitu peristiwa yang menimpa, membahayakan dan akan mengancam keselamatan manusia selain kejadian kebakaran. Jenis dari operasi itu diantaranya penanganan banjir, evakuasi korban hanyut, korban terjatuh ke sumur, evakuasi sarang tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia atau animal rescue, dan lain-lain. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan, bahwa waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran tidak lebih dari 15 menit. Namun dalam realita pelaksanaan tugas yang dilakukan belum sepenuhnya dapat berjalan dengan cepat dan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan antara lain cakupan wilayah yang luas, lambatnya akses ke lokasi yang disebabkan karena sulitnya akses jalan menuju lokasi kejadian, serta keterbatasan sarana prasarana dan petugas teknis pemadam. Pembentukan relawan pemadam kebakaran gotong royong atau disingkat Redcar GR yang sudah terbentuk di 14 desa dengan Agni, Lingkar, Kubu, Bangli, Karangasem, Klungkung, dan Kubu. Inovasi ini diharapkan bisa menjawab tantangan dan keterbatasan yang dimiliki, sehingga Damkartan bisa memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat sesuai dengan arahan Bapak Bupati. Hadirin yang saya hormati, dalam menjalankan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada tahun 2021 telah melakukan penanganan kejadian kebakaran sebanyak 71 kejadian, penyelamatan 93 kali kejadian, sedangkan tahun 2022 sampai dengan tanggal 22 September telah melakukan penanganan kebakaran. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kajari beserta jajaran, oleh karena dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan ini kami selalu diberikan pendampingan dan saran-saran guna terlaksananya kegiatan ini dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. Pentingnya mobil kebakaran itulah dalam undang-undang lalu lintas, mobil kebakaran diberikan prioritas utama selain ambulan dan sebagainya untuk didahulukan daripada kendaraan yang lain. Alhamdulillah, Dinas Pemadam Kebakaran sudah ada pengadaan yang baru, penambahan mobil pemadam kebakaran dengan double cabin dengan kapasitas 3.000 liter. Sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, bahwa pengadaan mobil kebakaran ini merupakan hasil pendampingan oleh Kejaksaan Negeri Karangasem. Adanya pendampingan oleh kami itu untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa yang ada di pemerintah Kabupaten Karangasem, khususnya di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan ini, agar sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi di samping itu untuk mencegah adanya penyimpangan, jangan sampai adanya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Banyak sekali tugas-tugasnya, antara lain animal rescue dan sebagainya. Sekarang itu sedikit-sedikit kemudian memanggil pemadam kebakaran. Ada hewan yang terjatuh di selokan, atau ada ular, atau bahkan ada HP yang terjebur di selokan yang susah untuk mengambilnya. Masyarakat memanggil pemadam kebakaran, memanggil petugas kebakaran. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya meminta agar
seluruh personel pemadam kebakaran senantiasa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, keterampilan dan pengetahuannya sehingga tantangan terbesar, tantangan ke depan yang semakin kompleks dihadapi oleh pemadam kebakaran dapat teratasi. Sebagaimana dalam slogannya yaitu pantang pulang sebelum padam. Jadi tugas berat dan tugas mulia yang apalagi ada ular di pinggir jalan, ada tawon, ada binatang-binatang berbahaya yang pertama di bumi adalah pemadam kebakaran. Sehingga Bapak Ibu tadi bisa mendapatkan dari peningkatan kapasitas, pemahaman, bahkan sampai ke lokasi-lokasi di wilayah Karangasem harus Bapak Ibu ketahui. Jika ada masyarakat menelpon ada kebakaran di Banyarini, desa ini, Bapak Ibu tidak mengetahui jalannya, titik tempatnya, pasti kita akan terlambat datangnya. Sehingga ke depan Pak Kadis tidak perlu sekali-sekali ajak tur keliling Karangasem, Pak. Dia semua Banjar diketahui. Jika masyarakat nelpon di Banyarini dia mengetahui, terutama tugas yang 50 ini, Pak. Karena penting sekali, sering Bapak Ibu paling salah jalan sehingga terlambat dalam penanganannya. Kalau penanganan kebakaran mungkin karena asapnya kita tahu mungkin lebih cepat, tapi jalannya bisa menghambat kita kalau jalan terdekatnya tidak diketahui. Apalagi masyarakat sekarang, dulu dalam 2 jam sudah dianggap cepat, sekarang 5 menit dianggap sudah lama. Masyarakat India sekarang kan nelpon lagi 1 detiknya harus ada di tempat, kan begitu masyarakat sekarang, sudah jauh keinginannya. Apalagi berjam-jam pasti dianggap lambat, padahal disebabkan oleh jalannya sempit, kemudian jauh, harus dalam hitungan menit ada. Ini kan tantangan kita sekarang ini yang perlu Bapak Ibu tingkatkan kapasitas. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami betul, Pak, apalagi sudah lama di Damkar, pasti sudah memahami. Dan saya sebagai bupati hanya mengingatkan saja. Lagi sekarang sudah memiliki sarana yang cukup memadai. Dan pun saya berkeinginan di masing-masing wilayah ada standby mobil pemadam, Pak. Di zona Kubu mungkin sampai Tulamben 1 pemadam. Di daerah Abang sampai Bunutan, bahkan sampai ke desa Ababi 1 zona. Di daerah Ujung sampai ke Bubuk 1 zona. Daerah Candidasi Padang Bayi 1 zona. Daerah Besakeh, Rendang, Sidemen 1 zona. Karena perkembangan zaman nanti tidak hanya memadamkan kebakaran lahan, entah ada kesengajaan membakarnya atau bagaimana, ini kan harus cepat tangani, Pak. Kalau dulu memang terbiasa pohon ambengan, pohon beluru disabit 1 hektar, setelah itu dibakar, Pak. Bisa aja merembet ke perumahan dan lain sebagainya. Nah, ini juga sosialisasi sangat penting, Pak Kadis, kepada masyarakat. Kemudian membentuk relawan gotong royong pemadam, sudah ada di 12 desa, ini sangat bagus sekali, Pak. Karena bagaimanapun rakyat juga membutuhkan pemadam maupun penyelamatan. Bahkan ke depan tidak BPBD saja, bagus diundang BPBD ketika ada bencana longsor, apakah ada bahasa penyelamatan, Pak. Bisa dengan BPBD bekerja sama, dan pun tugas pokoknya adalah BPBD. Ini kapasitas, kemampuan yang perlu ditingkatkan oleh Bapak Ibu. Jika di waktu-waktu kosong, di bulan-bulan tidak ada kebakaran, bisa menganggarkan sosialisasi sekaligus Bapak mengetahui lokasi-lokasi banyak di setiap desa. Sekalian, kali ini Senin tanggal 26 September 2022, kendaraan pemadam kebakaran kapasitas 3 liter saya lihat.
ada bersunu ingin bersunu ada mungkin kalau masih kendaraannya kita sunu dulu jalan sunu mungkin sunu abang itu jadi satu sekarang sudah ada nih sunu Karangasem Manggis Bandem jadi satu Karangasem jadi satu maunya karena keterangan sarana dan tenaga dan belum bisa ke depan karena tantangan akan semakin banyak jadi masa kalau membuat sunu itu bisa membuat posnya juga buat bangunannya juga mobilnya juga jika ada mobil lama-lama ada yang dirawat jaga